Kemarin kamu ikut lomba 17-an nggak? Di sekolah ikut? Menang lomba apaan? Hah? Apaan? Estafet bola sama tarik tambang. Ya, jadi sebagaimana kita sudah sering jelaskan para jamaah sekalian, bahwa semua perbuatan manusia mesti ada Islamnya. Semua perbuatan manusia tanpa terkecuali. Meskipun cuma ngangkat pulpen nih, jangan jatuhin lagi, ada hukum fikihnya. Islam mengatur tentangnya. Nah, maka nggak mungkin Islam yang ngatur sampai sedetail itu kemudian tidak punya pendapat apa-apa tentang perlombaan. Jadi disebutkan dua macam perlombaan. Yang pertama, lomba estafet bola, oper-operan gitu ya berarti ya, berbaris atau lari misalnya. Yang satu lari bawa bola kemudian nyerahin ke temannya setelah sampai di titik tertentu, begitu terus. Gitu ya. Dan satu lagi lomba tarik tambang. Kira-kira bagaimana pandangan hukum fikih tentang lomba-lomba semacam ini? Pembahasan tentang lomba, pembahasan kuno, pembahasan klasik sekali. Sudah dibahas ulama, bahkan sejak zaman Nabi juga sudah dibahas. Dan pertama kali dibukukan itu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memasukkan pembahasan As-Sabq war-Rami dalam kitab Al-Um. Langsung jadi buku. Kemudian setelah itu ulama ada juga yang membukukan secara khusus di luar buku-buku fikih yang umum. Misalnya Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu beliau menulis buku Al-Furusiyah menjelaskan rincian hukum-hukum perlombaan. Dan hukum perlombaan terus ada di buku-buku fikih sampai hari ini. Jadi ada bab khusus, kitab khusus tentang perlombaan. Misalnya di Minhaj ada Kitabu Al-Musabaqah wal Munadhalah. Kitab ini subbuku tentang musabaqah balapan dan munadhalah lomba panah. Dan lomba terus berkembang seiring berjalannya zaman, maka mau nggak mau Islam agama yang selalu kompatibel setiap zaman, mestilah para ulama membahas juga. Tapi sebelum bahas yang modern-modern, kita bahas dulu konsep dasarnya. Para bapak dan jamaah sekalian perlu tahu bahwasanya hukum asal hal-hal duniawi seperti ini, hukum asalnya apa? Boleh, mubah, demikian. Muhammadiyah juga tegaskan hal tersebut dalam Himpunan Pusat Tarjih jilid 1 di kitab Masail Syat. Hukum asal perkara-perkara hubungan muamalah, transaksi, aktivitas manusia sesama manusia, hukum asalnya adalah boleh. Dalilnya diantaranya surat Al-Baqarah ayat 29. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah menciptakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an, buat kalian semua di dunia. Para ulama tafsirkan ini pada dasarnya makanan, minuman, dan aktivitas-aktivitas sesama manusia di dunia hukum asalnya boleh. Sehingga karena hukum asalnya boleh, Muhammadiyah tegaskan dalam fatwanya di jilid 4 dari Tanya Jawab Agama bahwa dalam perkara duniawi termasuk dalam perlombaan tidak harus nunggu dalil boleh, nggak harus. Tidak harus nunggu dalil boleh. Jadi jangan dibalik. Apa dalilnya tarik tambang boleh? Jangan gitu. Apa dalilnya lomba estafet bola itu halal? Jangan. Kalau startnya dari situ dari awal udah keliru. Jadi pertanyaan harusnya gimana? Apa dalilnya lomba tarik tambang haram atau nggak boleh bisa? Atau makruh? Apa dalilnya? Karena by default hukum asalnya itu apa? Boleh. Jadi justru kalau dia dibilang haram itu yang diminta dalil orang yang bilang haram. Itu prinsip harus dipegang. Ya, dan inilah prinsip yang relatif disepakati secara umum oleh para ulama bahwasanya hukum asal segala sesuatu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, lanjut lagi di Tanya Jawab Agama jilid 4 dipertegas karena hukum asalnya boleh dan untuk boleh itu tidak butuh dalil rinci. Nggak perlu apa dalilnya tarik tambang halal dan sejenisnya. Maka begitu juga
membuat lomba-lomba yang baru tidak ada di zaman Nabi, tidak kena pasal bid'ah. Tidak kena apa? Tidak kena pasal bid'ah. Ini enggak tepat. Jangankan dibilang bid'ah yang enggak boleh, dibilang bid'ah yang baik aja, which is itu istilah yang tidak disetujui Muhammadiyah, itu juga enggak tepat karena dari awal dia bukan bid'ah. Karena bid'ah hanya berlaku pada, menurut pandangan banyak ulama termasuk Muhammadiyah, hanya berlaku pada akidah dan pada ibadah ritual. Berlaku hanya bid'ah tuh akidah dan ibadah ritual. Ini keyakinan-keyakinan baru, itu baru bisa bid'ah. Bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Murji'ah dan sebagainya. Kemudian ibadah ritual baru, itu baru berlaku bid'ah. Tapi kalau bukan ibadah ritual dan bukan akidah, maka nggak kena pasal bid'ah. Sehingga kalau ada orang bikin lomba baru, makin baru, nggak ada di zaman-zaman sebelumnya, nggak masalah. Ya, tetap berlaku hukum asal, yaitu hukum asalnya apa? Boleh. Hukum asalnya boleh. Nah, kalau kita sudah mengerti seperti itu, maka baru kita berkenalan dengan sejumlah dalil terpenting dalam permasalahan kita ini. Dalil yang pertama adalah bahwasanya perlombaan, ya, berlomba-lomba yang sifatnya bahkan hiburan itu sudah dilakukan sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Yusuf, surat 12 ayat 17. Ya. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, "Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b." Kata mereka, kami tadi, wahai ayah, ini omongan mereka mengandung kebohongan ya. Tapi bohongnya nggak di tempat yang kita butuhkan sekarang di pembahasan kita. Kata mereka, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Kita tadi lomba-lomba. Itu benar, mereka lomba-lomba benar. Tapi yang bohongnya adalah wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b. Ini mereka dari awal izin ke ayahnya, ayah kita mau olahraga nih, mungkin bahasanya gitu. Mau lomba nih. Yusuf ikut deh sama kita, kan gitu rencana mereka. Rencananya begitu. Kita mau main, mau apa. Nah, mereka bilang di depan Nabi Yakub sepulang itu, Nabi Yusuf udah nggak ada nih bajunya berlumuran darah. Nah, kata mereka, inna dhahabna nastabiqu. Kita tadi lomba-lomba. Nah, Nabi Yakub nggak mengingkari kata-kata lomba-lombanya. Terlepas mereka beneran lomba atau nggak beneran lomba pun, itu Nabi Yakub tidak permasalahkan lomba. Yang artinya terfahami dari situ sebenarnya lomba-lomba begitu udah biasa dilakukan oleh setidaknya masyarakat tersebut. Masyarakat Nabi Yakub udah biasa. Makanya Nabi Yusuf diajak sama kakak-kakaknya, ya diizinkan. Mungkin bahasa kita, nih ada ayah punya kakak-kakak mau main futsal. Ngajak adik paling kecil, adik kita ajak mau main futsal. Kurang lebih gitu gambaran di zaman sekarang. Ya Nabi Yakub izinin. Begitu pergi ternyata apa? Ternyata diakalin. Ya ngakunya dimakan serigala. Kita semua tahu itu nggak benar. Oke, jadi kata-kata nastabiqu, kami berlomba-lomba sudah ada. Dan disebutkan dengan kata-kata begitu di dalam Al-Quran. Dalam konteks tidak diingkari. Menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba sudah ada. Begitu juga di dalam Al-Quran, di surat 12, surat yang sama, surat Nabi Yusuf alaihi salam, ayat yang ke-72, Allah juga sebut tentang memberi hadiah. Nah, memberi apa? Hadiah. Dalam sebuah tantangan. Istilahnya, dalam sebuah sayembara. Dan sayembara saudaraan dengan lomba. Sayembara. Nabi Yusuf bilang, "Waliman jaa'a bihi himlu ba'irihi wa ana bihi zahir." Siapa yang bisa ngebalikin piala raja yang hilang, maka dia dapat bonus.
saya yang jamin. Nah, berarti di sini diambil Pak, kata para penafsir, ini dalil bolehnya bikin tantangan yang diberi hadiah. Ya, tantangan diberi hadiah. Kita kadang begitu juga, barang kita hilang, terus kita ngumumin di media sosial. Barang siapa nemuin motor saya, motornya buat dia. Contoh, ya. Nah, itu dibolehkan. Dan hadiah dalam perlombaan, tabiat asalnya seperti itu. Tabiat asalnya seperti itu diberi tantangan. Siapa yang juara 1 dapat hadiah, bla bla bla. Juara 2 dapat hadiah. Oke, udah ada tuh 2 ayat. Ayat yang ketiga, bahwa dalam Islam diperintahkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas fisik dan termasuk juga nanti kita bahas non fisik yang membantu agar umat Islam tetap kuat, ya, agar umat Islam tetap apa? Tetap kuat. Allah firmankan di surat 8 ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Atau Allah, siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam, apa? Mastata'tum min quwwah, yang kalian mampu dari kekuatan. Prakteknya para Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, bikin lomba panah, bikin lomba balapan onta, bikin lomba balapan kuda. Itu real prakteknya. Pengamalan ayat ini salah satunya adalah hadis-hadis yang banyak, di antara hadis Bukhari Muslim, kata Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, Nabi bikin lomba, Nabi ngadain lomba. Dan lombanya dibikin 2 level di hadis tersebut, ya. Kuda yang cepat, yang udah spesial buat jihad, yang udah senior jago-jago, jarak lebih jauh. Kalau kuda yang kecil-kecil, yang masih muda-muda, belum dilatih, lam tudomar, maka jarak lebih pendek. Oke. Ada lagi hadis penting? Ada. Hadis Nabi SAW, dan ini terakhir kita bahasan awal sebelum masuk ke bahasan berikutnya. Itu Nabi SAW sabdakan, la sabqa illa fi naslin au hafirin. Tidak ada lomba kecuali dalam yang ada bulunya dan yang ada sepatunya. Maksudnya panahan dan apa tadi? Apa yang ada sepatu? Dan balapan. Hadis ini mengesankan gitu. Tidak ada lomba kecuali yang ada bulunya, which is panahan, dan yang ada sepatunya, yaitu apa tadi? Balapan kuda. Hadis riwayat Muslim. Tetapi para ulama jelasin, maksudnya Nabi tidak ada lomba, yakni tidak boleh lomba yang diberi jaminan hadiah, kecuali lomba-lomba yang ini dan yang semakna dengan ini. Jadi lomba itu dibagi 2 di awal-awal, ya. Lomba yang halal juga, ya, dibagi 2. Satu, lomba yang halal nih bikin lombanya, dan halal juga ada hadiah, gitu ya. Yang kedua, lomba yang halal bikinnya, tapi tidak boleh ada hadiah. Ini satu hal yang jelas terpahami, dan demikian pembahasan ramai para ahli fikih ketika menguraikan hadis barusan, bahwa lomba berarti dibagi 2. Lomba halal, ya, belum bicara lomba haram nih. Lomba halal dulu, bikin lombanya halal. Bagi 2. Satu, lomba yang halal dibikin lombanya, ya, tapi dan juga apa? Halal ada hadiahnya. Dan lomba yang kedua apa? Lomba yang halal dibikin, tapi tidak halal ada janji hadiah. Tidak boleh. Oke. Yang pertama itu lomba-lomba yang semakna dengan hadis barusan, yaitu lomba yang dia menopang kekuatan fisiknya kaum muslimin. Jadi harus melatih fisik kaum muslimin untuk kebutuhan-kebutuhan pertahanan mereka. Contohnya lomba pemanahan, lomba balapan, lomba lari, lomba apa lagi yang kira-kira pengaruh fisik? Gimana?
Berenang, oh berenang. Gitu. Lomba-lomba seperti ini halal dibikin dan halal ngambil. Ada janji hadiah. Halal ada janji hadiah. Kemudian ulama diskusi. Bagaimana dengan beberapa lomba disebutin. Nah, di buku-buku fikih klasik juga disebutin. Semisal lomba yang sifatnya melatih fisik tapi nggak persis kayak tadi. Contohnya apa? Yang populer di Indonesia apa? Bulu tangkis. Contoh lagi apa? Futsal. Ini dua lah. Sangat populer di Indonesia. Walaupun Olimpiade terakhir yang dapat medali malah bukan bulu tangkis, malah angkat besi dan manjat. Manjat tuh jelas ya. Kalau manjat tuh itu para ulama bisa dibilang dia sepakat ya bahwa itu menopang fisik, menguatkan fisik. Karena namanya pertahanan, ada nggak manjat-manjat? Ada, makanya bagus juga tuh. Mana? Ustaz Najdi. Bikinannya di depan nih. Apa itu namanya? Wall ya. Buat manjat. Bikin, pasang. Nah, saran saya memang gitu. Kalau ada lahan yang cukup tapi nggak bisa, aduh kalau buat lapangan futsal nih ribet. Udah wall manjat. Wall manjat tuh nggak ada kaca pecah. Ada kaca pecah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Cukup lahan nggak begitu banyak, tinggal tinggi aja tapi ya. Nah, tuh anak-anak muda manjat deh. Nah, itu bagus. Karena kemampuan manjat anak-anak Gen Z apalagi generasi Alpha ini jeblok nih. Udah nggak bisa lagi mereka. Udah banyak yang nggak bisa, saya bilang. Banyak yang nggak bisa lagi manjat. Karena udah nggak terlatih lagi manjat pohon, ngambil buah mangga. Udah nggak terlatih lagi. Bikin. Ya. Bola, futsal dan bulu tangkis melatih nggak? Itu lama diskusi. Sebagian ulama bilang enggak, dia nggak melatih. Karena lebih dominan ketangkasannya, main-mainnya daripada apa? Melatih fisiknya. Tapi ada yang bilang enggak, sebagian ulama bilang dia melatih juga. Karena pada akhirnya orang butuh juga motivasi untuk bergerak cepat. Nah, salah satunya dengan ngejar bola, ngejar kok. Wallahu alam, nampaknya Muhammadiyah sesuai prinsip-prinsip umum dan fatwa-fatwa yang udah ada, condong pada pendapat bolehnya, ya, masuknya futsal dan apalagi tadi sejenis bulu tangkis dan olahraga-olahraga sejenis yang ada benar-benar melatih fisiknya adalah kelompok pertama, yaitu dia halal lombanya dan halal juga dijanjikan hadiah. Nah pada akhirnya melatih fisik, gitu ya. Oke. Coba kita begitu, lomba-lomba yang ada 17-an tuh. Kan 17-an tuh nuansanya nuansa patriotik ya, nuansa patriotisme, perjuangan gitu ya. Mestinya lombanya berarti lomba-lomba yang nuansanya nuansa melatih fisik untuk siap mempertahankan kemerdekaan. Andai bisa terjadi perang Laut Cina Selatan misalnya, atau apalah, Israel marah kemudian nama Indonesia diserang misalnya, atau sekutunya Israel marah sama Indonesia dan sekutunya Israel gede-gede ya. Negara gede tuh banyak. Jadi lomba 17-an manjat pinang bagus. Panjat pinang itu melatih apa? Melatih manjat. Dari sisi itu oke. Oh, dari sisi lain ada yang bilang kayak itu sebenarnya pelecehan dan seterusnya. Tapi dari sisi dia melatih manjat itu bagus. Apa lagi? Lomba estafet bola, lari berarti kan? Bagus. Tarik tambang melatih kekuatan nggak? Kekuatan. Tapi lomba makan kerupuk enggak. Makan kerupuk enggak melatih fisik. Berarti lo makan kerupuk masuk kategori kedua minimal. Paling untung tuh masuk kategori 2, yaitu kategori yang boleh diadakan tapi apa? Tidak boleh dijanjikan hadiah. Enggak boleh. Kasih janji. Siapa yang juara 1 lomba makan kerupuk dapat enggak boleh. Tapi kalau enggak dijanjikan pemenangan dikasih hadiah tiba-tiba boleh. Boleh dijanjikan reward enggak boleh. Boleh lombanya, jangan salah kuat ya. Lombanya boleh halal bikin lomba makan kerupuk. Tapi tidak halal apa ya? Menjanjikan hadiah untuk lomba makan kerupuk. Kenapa? Karena dia betul lomba tidak mengandung keharaman, tapi tidak melatih
Fisik, ini mati fisik. Tidak seperti Nabi sabdakan tadi, la sabqa illa fi naslin aw hafirin. La sabqa illa fi naslin. Oke. Lomba apa lagi 17-an? Balap karung. Balap karung mati fisik enggak? Mati fisik, enggak apa-apa. Boleh, masuk kategori pertama. Halal diadakan, boleh dijanjikan hadiah. Apalagi? Kelereng enggak? Kelereng enggak? Kelereng masuk kategori 2. Catur, ini baru kita masuk ke pembahasan lanjut. Sebagian ulama diskusi lagi, Ustadz ini enggak melatih kekuatan fisik, tapi melatih kekuatan non fisik berguna untuk perjuangan dan pertahanan juga. Ini mazhab Hanafi ini yang kuat menyokong pendapat ini, ya, mazhab Hanafi. Yaitu kata mereka, lomba tidak harus menguatkan fisik, bisa juga menguatkan kecerdasan. Maka halal masuk kategori pertama, halal diadakan dan halal dijanjikan hadiah. Contohnya Clash of Champions misalnya. Itu halal tuh, halal diadakan dan halal dijanjikan hadiah. Kita butuh lomba yang supaya anak muda tuh pengen jadi orang pinter. Karena anak muda zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, itu udah mulai nggak tertarik jadi orang pinter. Gara-garanya yang kelihatan dapat duitnya cepat itu bukan orang pinter justru, tapi orang lucu, orang aneh, orang buka aurat, gitu. Ya, ini mereka lebih tertarik jadi YouTuber, konten kreator, yang aneh-aneh, yang buka aurat, yang lucu-lucu. Saya nggak bilang lucu haram ya, lucu nggak haram, aneh juga nggak selalu haram. Ya, sebagian keanehan bisa haram. Tapi kalau buka aurat haram, fix haram. Ya, buka aurat haram. Tapi dengan adanya lomba Clash of Champions, saya itu sangat diapresiasi. Bagus, itu bagus. Terima kasih Bang Iman. Ya. Bang Iman dan kawan-kawan. Karena anak-anak muda jadi, oh iya ternyata keren juga jadi anak pinter. Dibuat lagi. Zaman dulu, di zaman saya anak olimpiade. Itu anak olim tuh kayak anak olim. Nggak keren. Anak olim tuh kayak belajar mulu, nggak asik. Tapi kalau lomba olahraga, wah banyak yang antusias. Tapi kalau olimpiade, tapi dengan ada Clash of Champions, orang jadi sadar lagi. Juga terima kasih buat lomba-lomba tahfidz. Alhamdulillah, ya, misalnya acara masuk TV bahkan, ya, sebagian ulama dan ustadz juga jadi dewan juri, bagus, ya, sehingga memberikan pencerahan-pencerahan motivasi bagi umat. Akhirnya yang kita saksikan adalah dalam 10 tahun terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, semangat menghafal Quran tuh sangat tinggi. Alhamdulillah. Tuh kita berterima kasih juga. Kekuatannya bukan fisik, tapi kekuatan non fisik. Dari sini makanya ulama bolehkan janji hadiah untuk lomba semisal MTQ, lomba tahfidz, lomba cerdas cermat, lomba olimpiade matematika, lomba hafalan ini, pokoknya lomba yang mengasah kemampuan kecerdasan umat masuk kategori pertama. Menurut sebagian ulama, kita harus fair juga. Mayoritas ulama berpendapat dia masuk kategori 2. Tapi Muhammadiyah dalam ini setuju dengan pendapat mazhab Hanafi, dan ini pendapat juga disokong oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa lomba tidak hanya menguatkan fisik, ya, tapi yang masuk kategori 1 juga lomba yang menguatkan kecerdasan, ya, kemampuan keilmuan. Karena itu juga menopang jihad, menopang perjuangan dan pertahanan. Nah, catur gimana catur? Ulama diskusi dulu. Sebelum catur ini masuk kategori mana, ulama diskusi dulu catur halal atau haram. Jadi kita harus jangan kagetan. Jangan kagetan kalau dengar ada pendapat catur itu jangankan dilombain, dimainin aja di dalam kamar itu haram. Dan itu nggak main-main. Ulama yang berpendapat begitu nggak main-main. Banyak ulama klasik. Dan mereka bukan orang ekstrim, bukan orang radikal, enggak. Ya. Karena memang ada sejumlah asar dari sahabat yang mengecam main catur. Dan sebagian ulama dan banyak dan serius mereka itu memahaminya sebagai keharaman. Mazhab Maliki misalnya haram main catur. Gitu. Kalau mazhab Syafi'i boleh. Jadi kalau catur dari awal udah diskusikan boleh nggak dimainin. Tapi yang benar wallahu a'lam bishawab, lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Boleh mainnya. Oke. Setelah boleh mainnya, dia masuk kategori mana nih? Paham ya? Alurul fikir. Apa satu? Yaitu yang halal dilombakan dan halal dijanjikan hadiah, atau kategori 2, halal dilombakan tapi tidak halal dijanjikan hadiah.
Nah, bisalah diskusi di situ, tapi yang nampak adalah bahwa dia masuk yang menguatkan kecerdasan, masuk yang menguatkan, bahkan lebih khusus lagi, dia menguatkan kecerdasan terkait dengan strategi. Nah, gitu. Makanya fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa catur itu banyak faidahnya, sehingga beliau juga menguatkan pendapat yang membolehkan karena dia melatih orang strategi perang. Dan memang sejarahnya begitu. Sejarahnya dia awalnya bukan permainan biasa, tapi permainan melatih strategi perang. Jadi dia masuk kategori 2. Dan memang melatih strategi, ya. Kalaupun Ustadz perang zaman sekarang udah nggak pakai gajah, udah nggak pakai kuda, ya tapi idenya ada. Ide bagaimana sabar, tidak tergesa-gesa nyerang raja, nyerang apanya dulu, itu ada. Melatih konsentrasi. Dan beda. Ya beda. Catur itu dengan olahraga-olahraga yang dianggap mirip itu beda. Sekarang saya tanya, mana yang lebih melatih pintar? Catur apa main domino? Main apa gaple? Ya jelas catur lah, catur bikin orang memang nggak cepat pikun. Jadi melatih konsentrasi. Gaple apa? Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Ustaz, soalnya yang main catur dia juga yang main gaple. Nggak bisa disamain. Kalau yang main gaple dia juga yang makan di warteg, kan makan di warteg nggak jadi haram. Gitu. Oke. Selesai nih yang pertama ya. Jadi lomba-lomba yang menguatkan fisik atau keilmuan itu halal diadakan dan halal juga apa? Janjikan hadiah. Adapun selain itu, maka masuk kategori 2, yaitu yang halal dilakukan tapi tidak boleh dijanjikan hadiah. Contohnya tadi makan kerupuk. Contohnya apa lagi? Kelereng, ya. Dan apalagi yang lebih daripada itu, ya. Lo memecahin balon, lagi masukin paku ke botol. Saya nggak bilang haram, awas, saya nggak bilang haram, saya bilang halal karena tidak mengandung keharaman. Tapi apa? Tidak boleh diambil hadiah. Sebagaimana hadis tadi, la sabqa illa fi nasrin aw khufin aw hafirin. Nabi yang bilang. Oke. Tapi ada juga kategori lomba, boleh kita bilang kategori ketiga. Dia jangankan dijanjikan hadiah, diadakan aja nggak boleh. Ini lomba yang haram, bro. Dari awal udah haram. Jadi bisa kita bikin 3 kelompok. 1, halal diadakan, halal dijanjikan hadiah. 2, halal diadakan, tidak halal dijanjikan hadiah. Yang ketiga, haram diadakan, apalagi dijanjikan hadiah, haram diadakan. Contohnya apa? Contohnya lomba yang mengandung keharaman buka aurat. Nah, lomba ada buka auratnya tuh. Nggak boleh. Lomba peragaan busana rok mini, haram. Dari awal udah nggak boleh bikin lomba kayak gitu. Apalagi? Lomba laki-laki pakai jilbab, haram. Dari awal udah haram, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la'anallahu al-mukhannitsati minar rijal. Allah melaknat, ini mendoakan buruk. Apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi lomba apa ya tadi? Pakai daster, pakai jilbab, ada pakai jilbab. Astagfirullah. Kita berjuang jilbab nih, syariat ya jilbab jadiin remeh-remeh begitu, ya Allah, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau lomba jilbab, fashion jilbab selama nggak ada unsur haram ya, maka pada dasarnya masuk kelompok yang kedua, karena dia minimal dia tidak mengandung keharaman, lomba fashion. Ya. Tapi kalau apa tadi laki-laki pakai daster nggak boleh. Ustaz buat lucu-lucuan, ya lucu-lucuan jangan yang haram. Ingat ya prinsipnya, Islam tidak mengharamkan lucu-lucuan, tapi lucu-lucuan harus yang halal. Kata Nabi, wala aqulu illa haqqo. Saya juga dengan sahabat ngobrol santai, tapi saya nggak bohong. Jadi juga Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang ketawa bikin lucu tapi untuk bohong. Bohong untuk bikin lucu. Ya. Yakdziba liyudhika bihin nas. Bohong untuk bikin lucu. Bohong aja untuk bikin lucu nggak boleh. Ya, bohong kan haram. Ini juga sama, ya. Haram untuk bikin lucu. Itu apa? Laki-laki didandani perempuan, bikin lucu, haram juga berarti. Nggak boleh dari awal.
Apalagi? Termasuk juga lomba yang dia begitu kuat pesan poroknya, pesan mesumnya kuat. Contoh, mohon maaf, ya saya pikir di sini hampir semuanya jamaah udah dewasa. Lomba makan pisang digantung. Ini ada yang lapor ke saya soalnya. Dan dikasih susu kental manis warna putih. Ini lomba nggak boleh diadakan. Ustadz pikirannya kotor. Enggak, saya pikir nggak harus berpikiran kotor untuk tahu itu. Pesannya begitu kuat, mengarah kepada hal yang tidak sopan, hal yang buruk. Malah ada di sebagian tempat, saya dapat laporan juga. Itu dipegangin. Jadi lomba makan pisang dipegangin. Itu ibu-ibu yang pada jongkok di bawah. Ibu-ibu yang ini ya, ngomong-ngomong. Peserta lomba makan pisang tuh ibu-ibu. Nah ini gimana? Kita kemana-mana bingung, anaknya hamil di luar nikah. Suaminya selingkuh, apa bingung. Nah tapi lombanya kayak gitu, ibu-ibu senang. Nggak bisa bu. Islam tuh agama komplit. Kalau ada masalah, solusinya komplit. Ibu-ibu mengeluh suaminya selingkuh, anaknya hamil di luar nikah, anaknya merkosa anak orang. Ibu-ibu sedih. Ibu-ibu jangan setuju juga ada lomba-lomba yang mengarah. Kuat sekali pesan mesumnya. Apalagi? Lomba joget balon, ibu-ibu bawa bapak. Tanggaan, bukan suami istri ya. Suami istri mungkin istrinya bisa beda. Tetanggaan. Berarti mahrum bukan? Bukan mahrum. Joget balon. Joget balon gimana caranya? Tahu nggak? Sebagian balonnya taruh di belakang. Sebagian balon lebih buruk lagi. Balonnya taruh di mana? Taruh di depan. Ya Allah, Pak, Bu. Ini kita sedang merayakan perjuangan mujahidin yang dulu mereka taruhannya nyawa, harta. Mereka bertakbir Allahu Akbar, disyukuri dengan cara porno atau mengarah kuat ke porno. Ini bukan mensyukuri yang benar, bukan mensyukuri kemerdekaan, bukan begitu cara mensyukuri kemerdekaan yang benar. Nah sekarang kita tanya, masih ada nggak lomba kayak gitu di kampung kita nih? Masih ada nggak? Kalau ada, mohon Pak RT-nya diingetin, Pak RW-nya diingetin. Kalau lagi arisan diingetin, Pak kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja nih. Kita sedang menyiapkan generasi emas 2045, 20 tahun lagi kira-kira. Maka mulai dari lombanya juga itu mesti apa? Juga mendidik. Saya nggak bilang harus lomba ngaji, saya nggak bilang gitu. Saya bilang gitu nggak? Saya nggak bilang gitu, saya nggak bilang harus lomba ngaji. Bahkan saya bilang lomba hafalan undang-undang dasar juga bagus adain. Biar masyarakat anak-anak muda kita nanti udah gede tidak melanggar undang-undang dan tidak ngakalin undang-undang. So, bikin lomba hafal undang-undang dasar. Saya dulu peserta lomba hafal undang-undang dasar tingkat Jabodetabek. Cuma kalah semifinal. Ya. Tapi tingkat sekolah saya menang, alhamdulillah. Yang ngewakilin sekolah waktu itu. Ya, waktu itu ngapalin undang-undang dasar tuh. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau lomba yang tadi apa tuh? Joget balon, laki perempuan, bukan suami istri, kemudian dipasangin joget balon, aduh, janganlah. Jadi ingat juga dulu ada sekolah yang seniornya bikin lomba kayak gitu, juniornya kemudian kan regenerasi ya, ganti jadi pengurus, lomba kayak gitu dihilangin. Saya ingat ada sekolah yang begitu, alhamdulillah. Dia ngelihat seniornya kok bikin lomba aneh-aneh begini, nggak bagus. Laki perempuan murid gitu ya, senior kita itu joget balon, pasangan pakai ada yang taruh perut, ada yang ditaruh di pantat, ada yang taruh perut, mohon maaf. Itu kan kuat sekali pesan buruknya. Saya nggak pas mikir aja nih nggak bener, ya enggak lah, orang nggak usah mikir aneh-aneh, normal aja, mikir normal udah tahu. Gitu. Maka itu ditiadakan. Oke, lanjut. Jadi kita udah tahu 3 lomba. 1 lomba yang halal diadakan dan halal juga dijanjikan hadiah. 2 lomba yang halal diadakan tapi tidak halal dijanjikan hadiah. Saya katakan tidak halal dijanjikan hadiah. Kalau ada yang ngasih hadiah tanpa dijanjikan boleh ya. Karena istilahnya iwat. Dan ketiga, lomba yang dari awal sudah haram diadakan. Karena mengandung haraman tadi. Atau hal-hal
Ingat, haram tuh nggak harus benar-benar zina, nggak harus. Mengarah ke zina udah haram. Karena Islam melarang mendekati apa? Zina. Termasuk lomba yang haram diadakan, lomba yang pesertanya harus buka aurat, nggak boleh. Dan sebagian orang itu bikin lomba aneh. Nggak ada keharusan buka aurat, dia malah bikin aturan mesti buka aurat. Contoh, main volley harus nggak buka aurat? Saya tanya, main volley harus nggak buka aurat? Tapi sempat ada masanya orang main volley nggak boleh pakai jilbab. Apa hubungannya main volley sama jilbab? Dan apa hubungannya main volley sama buka perut? Ada nggak hubungannya? Ini ada olahraga tertentu peraturannya mesti, dulu saya ingat sekali, waktu kecil saya baca koran. Setelah ada atlet Indonesia protes, pengen lomba voli pantai itu nggak usah kasih lihat perut, tapi dilarang sama panitianya lomba internasional. Lomba internasional. Itu dunia juga masih belum dewasa waktu itu, masih banyak Islamofobia di mana-mana. Itu saya kecil, 20 tahun lalu berarti. Saya baca di koran. Saya tuh mikir, apa hubungannya voli pantai sama apa? Memperlihatkan perut. Apa berhubungan sama prestasi? Maksudnya? Enggak. Enggak. Ustaz, kalau bajunya banyak, bikin ribet gerak. Kalau telanjang, bikin cepet enggak? Kan enggak gitu. Bikin aja desain bajunya ringan. Kan gitu, yang penting bajunya apa? Bahannya ringan. Gitu. Enggak masalah. Ibu-ibu main voli enggak masalah. Tapi tutup aurat, Bu. Nggak boleh. Lengan, nggak, nih sampai sini nggak boleh kelihatan. Ini aurat. Harus pakai jilbab, rambutnya dijaga. Gitu, bagus. Bahkan berenang aja. Udah ada pemenang-pemenang lomba berenang yang dia jilbab berenang, Bu. Kira-kira lomba apa yang lebih ribet pakai jilbab daripada berenang? Nyatanya berenang pun itulah Islam ya. Tidak menentukan model khusus dari jilbab yang begitu rumit ya. Enggak. Tapi yang penting adalah menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, selesai. Oke. Ini bisa juga, ada loh baju berenang jilbab nggak ketat, ada. Oke. Terakhir, Ustadz, untuk yang pertama, boleh nggak hadiahnya diambil dari apa? Uang iuran. Boleh apa enggak? Paham nih pertanyaannya ya? Kan tadi udah di awal dibahas, dia boleh diadakan dan boleh dijanjikan hadiah. Pertanyaan lanjutannya, Ustadz, kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran misalnya, boleh apa enggak? Tentu kita di sini bahkan sebut juga uang pendaftarannya enggak semuanya untuk hadiah. Misalnya contoh, untuk membuat hadiah semua. Ulama udah bahas, bahkan ada hadis diriwayatkan soal ini. Man adakhala farasan baina farasain wa huwa ya'manu an la yusbaq fa huwa qimar. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa bikin lomba balapan kuda. Ingat, balapan kuda tuh boleh dijanjikan hadiah ya. Halal diadakan, boleh dijanjikan hadiah. Kata Nabi, ada orang lomba balapan kuda. Kemudian memasukkan salah satunya peserta baru. Peserta barunya nggak bayar. Tapi peserta baru ini payah banget. Nggak akan bisa ngalahin dua yang lain. Maka Nabi bilang itu judi. Saya jelasin turunannya aja. Cara memahami hadis ini. Ulama memahami hadis ini. Kita nanti bahas ya hadis ini sahih atau enggak. Tapi kita bahas dulu. Ulama yang mensahihkan hadis ini, bagaimana cara memahami. Dan mereka mayoritas ulama, jumhur ulama. Mereka bilang, kalau ada lomba yang kategori pertama, hadiahnya tidak boleh diambil dari peserta. Boleh. Baik itu uang pendaftaran, sebagiannya untuk administrasi, sebagian untuk hadiah, ataupun untuk hadiah semuanya. Nggak boleh. Misalnya, lomba balapan kuda. Pesertanya ada 10. Semuanya bayar 100.000. Juara satu dapat 1 juta. Nggak boleh. Atau juara satu dapat 500.000, diambil dari yang tadi. Nggak boleh juga. Cara memahami di situ gitu. Baru boleh kalau dari semua peserta nih yang bayar tadi ada satu aja minimal satu yang dia tidak bayar, baru halal, baru boleh. Itu pun peserta yang satu yang nggak bayar ini mesti jago, ini nggak boleh payah banget, mesti dia punya kemampuan mirip-mirip peserta yang lain supaya nggak dianggap rekayasa.
Ya, itu cara memahami. Jadi menurut mayoritas ulama harus fair kita akui dan kita sebutkan dan kita ajarkan. Dan ini fatwanya NU bahwasanya lomba itu kalau hadiahnya dari uang peserta tidak boleh. Tidak boleh, hadiahnya nggak boleh. Tidak boleh hadiah lomba diambil dari uang peserta. Kecuali ada satu minimal peserta yang nggak bayar. Jelas nih? Ini pendapat mayoritas ulama. Dan siapa yang mau pegang pendapat ini, silakan, bagus. Bagus, alhamdulillah. Bahkan sebagian kecil lagi bilang, termasuk kalaupun ada yang nggak bayar tetap nggak boleh. Ada juga yang pendapat begitu. Tapi pendapat kecil. Ya. Kita sedang membahas pendapat mayoritas ulama. Saya ulang lagi, pendapat mayoritas ulama, lomba meskipun balapan kuda, memanah, ya, ini jelas-jelas halal, diadakan dan halal dijanjikan hadiah, itu kalau hadiahnya diambil dari uang iuran peserta seluruh atau sebagiannya, tidak boleh haram. Ya. Kecuali kalau ada satu minimal peserta yang dia nggak bayar. Iya, dan peserta tersebut ya kemampuannya mirip dengan peserta yang lain. Ya, jadi bukan cuma lomba bapak-bapak, satu anak kecil nggak bayar, nggak gitu. Ya. Seumur lah kira-kira, sekemampuan lah. Oke, sebagian ulama, dan ini pendapat yang disokong Muhammadiyah, dan pendapat sebagian mazhab Hanbali, ulama mazhab Hanbali. Apa? Bahwa hadis tersebut tadi lemah. Hadisnya apa? Nah, kalau hadis lemah berarti yang nggak diperhitungkan, tidak dijadikan dalil dalam hal ini. Muhammadiyah tegas mengatakan hadis lemah, hadis dhaif semata itu tidak menjadi hujah. Dalam fiqhiyat bahkan, ini kan fiqhiyat sedang bahas. Bukan sedang bahas fadhilul amal juga. Oke. Karena hadisnya lemah, maka dianggap nggak ada. Karena dianggap nggak ada, kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Boleh. Berarti boleh hadiah diambil dari sebagian atau seluruh uang pendaftaran peserta, meskipun semua peserta ikut bayar. Saya ulang lagi, pendapat yang lebih dikuatkan Muhammadiyah, ya, walaupun bukan pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat sebagian mazhab Hanbali. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam Al-Furusiyah, ini pendapat sejumlah sahabat, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya bahwa lomba kalau hadiahnya dijanjikan diambil dari sebagian atau seluruh uang pendaftaran peserta, meskipun semua peserta bayar, itu halal, itu boleh. Nah, bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Tapi lagi-lagi saya sudah sampaikan di awal tadi pendapat yang berbeda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan kaget kalau dengar pendapat yang berbeda. Jangan dibilang nih apaan sih, aliran apaan nih, apa-apa nggak boleh. Jangan begitu, jangan begitu. Nggak semua yang haram itu salah. Dan nggak semua juga yang menghalalkan benar. Dan nggak semua yang menghalalkan itu salah. Ini janganlah kita berprinsip ustadz mana yang bilang haram, ustadz keras. Dan ustadz mana yang bilang halal, ustadz lembek. Jangan gitu, jangan. Jadi ntar kita menilai ustadz bukan dari ilmunya, bukan dari dalilnya, tapi dari simpulan akhirnya. Ustadz-ustadz yang sering haram-haram ini ustadz keras, panika. Jangan begitu. Atau sebaliknya, ini ustadz yang apa-apa boleh jika, boleh kalau, tidak mengapa seandainya, alah ustadz lembek, atau bahkan mungkin parah, liberal, jangan gitu, jangan. Kalau ustadz bicara dengan dalil, dengan ilmu, ada pendapat ulama klasik yang dirujuk, pendapat sahabat, as-salafus saleh yang dirujuk, maka pendapat manapun yang dia pegang, dia fatwakan, mau boleh, mau haram, itu bukan pendapat keras, bukan pendapat lembek, ya. Bukan pendapat radikal, bukan pendapat liberal. Tapi itu biasa, perbedaan pendapat di kalangan ulama ada, termasuk dalam isu perlombaan, dan sudah saya sampaikan perbedaan tadi sehingga kita nggak kaget, dan sudah saya sampaikan juga pendapat yang dikuatkan oleh Majelis Tarjih dalam fatwanya, bahwasanya seperti yang tadi saya jelaskan. Simpulannya, penutup pengajian kita, lomba hukum asalnya adalah boleh karena termasuk ranah duniawiyah. Ya, sehingga untuk mengatakan lomba ini haram atau makruh, justru yang mengatakan haram dan makruh lah yang diminta dalil. Apa dalilnya haram dan makruh? Bukan sebaliknya yang bilang boleh diminta dalil. Dan lomba pada akhirnya setelah sudah dinilai oleh para ulama dikelompokkan jadi 3. Lomba halal diadakan, halal juga dijanjikan hadiah, dan itu lomba yang menguatkan fisik untuk pertahanan dan juga menguatkan keilmuan. Ya.
Yang kedua, lomba yang halal diadakan tapi apa? Tidak halal dijanjikan hadiah. Boleh dikasih hadiah tanpa dijanjikan, tapi tidak boleh dijanjikan hadiah dari awal. Yaitu lomba-lomba yang tidak mengandung keharaman ataupun kemakruhan, tetapi dia tidak memberikan dampak real terhadap kekuatan fisik dan juga apa? Kecerdasan. Dan yang ketiga, lomba yang dari awal sudah haram, tidak boleh dilakukan. Kita abaikan yang makruh dulu ya, abaikan. Yang haram aja langsung, yang haram dilakukan yaitu lomba yang jelas-jelas mengandung keharaman. Ya, yang clear jelas seperti lomba mengharuskan buka aurat, lomba laki-laki disuruh menyerupai perempuan dan sejenisnya. Ya. Dan juga lomba yang punya pesan kuat mengajak kepada keburukan. Ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan. Allah, seperti lomba apa tadi? Joget balon, bukan mahram, balonnya taruh di perut atau taruh di belakang. Dan lomba yang tadi juga saya sudah sebut. Wallahu a'lam. Dan adapun hadiah yang dijanjikan di lomba jenis pertama ada perbedaan di kalangan ulama bagaimana rincian kebolehan mengambil hadiahnya dari uang pendaftaran. Pendapat yang lebih dikuatkan majelis tarjih adalah bahwa boleh seandainya pun hadiahnya diambil dari uang pendaftaran, yaitu pendapat sebagian sahabat dan banyak ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Saya pikir nggak usah ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan? Ada? Oke, saya serang dulu. Terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Karena masih ada waktu sekitar 5 menit ya, kita beri suatu kesempatan banyak kepada jemaah. Apakah ada pertanyaan? Kasih mic enggak? Di bawah enggak?